Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia bapak-bapak serta ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang mana kita persembahkan kepada Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki bagi kita, yang telah mengatur kehidupan kita. Mudah-mudahan ini merupakan tambahan daripada bekal kita untuk menghadapi hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertekad atau berazam untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, yang juga semuanya itu adalah dalam rangka untuk menambah perbekalan kita. Syukur kita kembali atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah telah memilihkan kita sebagai umat yang terbaik, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang imannya sangat menakjubkan. Kenapa demikian? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Dikatakan oleh Rasulullah, "Tahukah kalian siapakah orang yang paling menakjubkan imannya?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu para malaikat," kata para sahabat tersebut. Maka kata Rasulullah, "Bukan. Ya, malaikat memang diperintahkan untuk senantiasa berbakti, senantiasa beribadah, senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu melakukan apa yang diperintahkan dan mereka itu tidak pernah membangkang dari apa yang telah ditetapkan." Maka kata para sahabat, "Ya para nabi." Kata Rasulullah, "Ya bukan. Ya, karena para nabi itu mereka itu mendapatkan wahyu, ya, dan mereka itu hatinya senantiasa terhubung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata para sahabat, "Ya tentu para sahabatlah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawab, "Bukan." Kalau para sahabat itu, ya mereka menyaksikan mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Maka kata Rasulullah, orang yang paling menakjubkan imannya itu adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka itu beriman kepadaku. Makanya dalam riwayat yang lain itu ada Rasulullah menyebutkan itu, ya, beruntunglah orang yang
berjumpa denganku atau melihat aku, kemudian dia beriman kepadaku. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Tuba, 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 kata Rasulullah. Ya, beruntunglah. 3 kali disebutkan. Kalau yang pertama tadi sekali. Ya. Kemudian kalimat yang keduanya ini 3 kali dia sebutkan beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Nah, siapa itu yang beruntung? Orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman. Jadi hari ini, apakah kita menyaksikan Rasulullah? Tidak. Apakah kita menyaksikan mukjizat-mukjizat yang langsung terjadi pada diri Rasulullah? Tidak. Gitu. Tapi kita mampu beriman kepada Allah, mampu beriman kepada Rasulullah. Nah, jadi ini merupakan suatu kesyukuran, ya, merupakan suatu keistimewaan yang telah diberikan, ya, oleh Allah, ya, kepada kita menjadi umat yang imannya sungguh menakjubkan. Nah, jadi memang ya untuk untuk meningkatkan atau untuk mempertahankan paling tidak keimanan itu, ya memang banyak sekali lah hambatan, tantangan atau gangguan yang semuanya itu harus kita hadapi begitu. Sehingga predikat kita sebagai umat yang imannya menakjubkan ini, ya, dapat kita pertahankan insya Allah. Ya. Nah, jadi kalau di zaman Rasulullah mereka itu beriman, ya sesuatu yang wajar-wajar saja. Kenapa? Mereka langsung melihat mukjizat, ya, melihat mukjizat apa yang terjadi pada Rasulullah. Ya. Kalau kita perhatikan satu riwayat itu, pada suatu ketika Abu Jahal bersama dengan sahabat-sahabatnya itu melakukan suatu musyawarah, ya, mau melaksanakan sebuah konspirasi besar, yaitu membunuh Rasulullah. Nah, jadi kata Abu Jahal, ya, bagaimana cara kita paling aman untuk membunuh Muhammad itu? Maka ada seorang sahabat daripada Abu Jahal itu yang bernama, kalau saya tak salah itu namanya Tariq Saidalani, ya. Itu pas kalau kita mau membunuhnya, itu Rasulullah itu dia bersandar di dinding Ka'bah. Makanya nanti kita naik ke atas Ka'bah itu, kemudian kita ambil batu besar, kemudian kita timpakan kepada Muhammad, ya, kita timpakan kepada Muhammad. Maka seorang yang bernama Syihab, kalau begitu aku melaksanakan, katanya. Aku melemparkan batu itu, nanti aku menjatuhkan batu itu kepada Muhammad. Maka naiklah Syihab ini ke atas Ka'bah membawa batu besar. Kemudian begitu sampai di atas Ka'bah tadi, mau dijatuhkanlah batu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi? Batu itu terbang. Ya, terbang, bukannya ke bawah jatuhnya, tapi ke atas. Nah, jadi melihat yang seperti itu, apa yang terjadi? Ya si Syihab tadi, ya kan, turun dia ke bawah, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dia berislam. Kenapa? Karena dia melihat, ya, suatu kejadian yang sangat luar biasa sekali yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan sesuatu yang wajar sekali. Kenapa? Karena melihat, ya, keistimewaan secara langsung yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita tidak menyaksikan itu, gitu. Tapi kita sebagai orang yang berakal, orang yang memiliki nalar, ketika kita mau juga membaca, mendengar, termasuk juga ya Al-Quran sebagai sumber informasi itu, ya, kita akan lebih mudah lagi untuk percaya, gitu, lebih mudah lagi untuk beriman. Ya. Kenapa? Karena keajaiban Al-Quran itu sangat nyata dapat kita saksikan. Ya. Kita baca lembar per lembar daripada Al-Quran itu, dari segi
bahasa daripada Al-Quran itu yang merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dari segi isinya, dari segi kandungannya, kemudian dari segi keilmiahan daripada Al-Quran itu dapat kita saksikan hari ini, dan itu sangat-sangat membantu bagi keimanan kita, ya. Nah, jadi ini merupakan suatu keberuntungan, ya, merupakan suatu kelebihan. Kemudian sarana-sarananya juga dapat kita manfaatkan, ya, untuk menambah keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu, ya, maka kita tingkatkanlah, ya, keimanan kita, karena memang itulah, ya, tambah terus, ya, keimanan kita sebagai bekal kita kepada untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Baiklah Bapak-bapak serta saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah, untuk pengantar kita pada pagi hari ini. Untuk berikutnya mari kita lanjutkan bacaan kita, yaitu masih berkenaan dengan fardu wudu, ya. Kemarin kita sudah membaca, ya, kalimat-kalimatnya. Wa min syurutis salatil wudu'u, dan di antara syarat-syarat salat itu adalah berwudu. Wa furuduhu sittatun, dan fardu-fardunya itu atau rukun-rukunnya itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, niyatut taharati lis-salati bil qalbi, yaitu niat untuk bersuci dalam rangka melaksanakan salat, yang mana pelaksanaan niat itu di dalam hati. Kemudian as-sani, yang kedua, ghuslul wajhi jami'ihi, yaitu membasuh muka semuanya, ya. Dalam hal ini untuk muka ini semuanya, ya, bukan sebahagian. Mana yang dikatakan muka itu, kalau menurut yang kita pahami, muka itu adalah yang nampak oleh kita ketika kita berhadap-hadapan, face to face istilahnya. Nah, makanya ada istilah muwajjahah, ya. Muwajjahah itu bertatap muka. Jadi wajah itu adalah muka, gitu. Nah, jadi muwajjahah bertatap muka. Jadi apa yang nampak, ya, yang ada di depan kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itu yang disebut dengan muka tadi. Namun di sini disebutkan yang dikatakan muka itu yang wajib untuk dibasuh semuanya itu min manabiti sya'ri ra'sihi ila zaqani, ya, yaitu dari tempat tumbuhnya, ya, rambut di kepala sampai kepada dagunya, ya, sampai kepada dagu. Wa minal uzuni ilal uzun, ya, dari telinga sampai telinga, maksudnya pangkal telinga, ya, dari pangkal telinga sampai dengan pangkal telinga itu, ya. Sya'ran wa basyaran, ya, baik dia ada ada bulunya atau rambutnya, ya, demikian kulitnya, itu semuanya harus dibasuh. Nah, illa batina lihyatir rajuli wa aridaihi iza kasufna, ya, kecuali bahagian dalam daripada janggut, ya, atau jenggot, ya, seorang laki-laki atau jambang apabila dia tebal. Nah, jadi janggut yang tebal itu bagian dalamnya itu tidak wajib, ya, untuk dibasuh, begitu, ya, tidak wajib untuk dibasuh. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa di mana ukuran tebal atau tipisnya janggut tersebut, ya, ketika kita
berbicara dengan seseorang yang memiliki janggut tersebut, ya, kira-kira jaraknya 1,5 meter. Kalau memang tak nampak kulit daripada tempat tumbuhnya jenggot itu, maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai jenggot yang tebal. Tapi kalau masih nampak lagi, berarti jenggotnya itu tipis. Jadi kalau dia tipis berarti wajib diratakan seluruh jenggot yang tumbuh itu, kemudian di kulit tempat tumbuh jenggot tersebut. Nah, jadi itu ukurannya gitu ya. Ukuran tentang bagaimana tebal atau tipisnya jenggot seseorang tersebut. Sehingga kita tahu batasan, kalau dia seperti ini wajib dibasuh. Kalau dia seperti ini maka dia tidak perlu dibasuh sampai ke kulitnya, cukup di luarnya saja begitu. Kemudian as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima ka sya'ri zira'. Sedangkan yang ketiga, ya, daripada rukun wudu itu adalah ghuslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, ya, serta dua sikunya. Serta dua sikunya. Jadi maknanya di sini adalah membasuh tangan itu sampai kepada dua siku. Mana siku? Siku itu tulang yang nampak, ya, tulang yang nampak antara lengan atas dengan lengan bawah. Itulah yang dikatakan dengan siku tersebut. Nah, itu disebut dengan siku. Jadi mulai dari ujung tangan begitu ya kan, sampai dengan siku tadi, itu merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dibasuh. Wa ma 'alaihima, dan apa-apa yang ada pada keduanya tadi, kedua ujung tangan tadi sampai siku tadi, apa yang ada di situ wajiblah dia dibasuh, kan gitu. Kalau ada dia bulu, ya kan, yang tumbuh, itu wajib dibasuh. Kalau ada misalnya daging tumbuh, begitu kan, daging tumbuh itu juga wajib dibasuh. Mana tahu nanti daging tumbuhnya itu nanti panjang dia, ya kan, panjang, maka itu juga merupakan bagian yang mesti dibasuh ketika melaksanakan wudu. Nah, karena di sini disebutkannya wa ma 'alaihima, dan apa-apa yang ada pada keduanya. Jadi untuk kedua tangan ini, ya, sampailah ke siku, ya. Namun karena kesulitan kita untuk membasuh pas pada siku, maka kita disuruh juga untuk melebihkannya, ya. Jadi kalau siku tadi sampai di sini, sampai ke tulang sini kan, untuk mengetahui batasannya ini kan sulit kita, ya kan. Karena apa? Ukurannya mungkin pori-pori, kan gitu ya kan. Kalau hanya pas di sini saja mungkin ada sebagian pori-pori yang termasuk daripada bahagian siku ke bawah, kan begitu. Maka kita disuruhlah paling tidak ya di atas lengan ini, gitu ya kan. Di atas lengan ini kita basuh. Untuk apa? Untuk demi keselamatan, supaya apa? Supaya tangan itu yang ukurannya dari ujung tangan sampai ke siku itu dapat terbasuh semuanya, ya, yaitu dengan menambah bahagian yang dibasuh. Sedangkan yang keempat, ar-rabi'u mashur ra'si aw ba'dihi walau sya'ratan fi haddihi. Sedangkan yang keempat adalah menyapu kepala, au ba'dihi, atau sebahagiannya, ya. Menyapu kepala berarti seluruh, au ba'dihi, atau sebagiannya. Artinya apa? Boleh juga sebahagian, ya. Boleh juga sebahagian, ya. Jadi di sini kalimatnya ada kata au ba'dihi, atau sebagiannya. Bahkan katanya walau sya'ratan,
Ya, walaupun dia hanya selembar rambut, sehelai rambut. Nah, kalau sudah ada sehelai rambut saja yang dikena sapu ya, dengan air tadi, ya, maka itu sudah cukup, ya, sudah sah sebagai suatu proses wudhu begitu. Jadi ini sebagai batasan-batasannya begitu. Jadi memang ada juga sebagian daripada mazhab yang lain itu selain Syafi'i, misalnya dia mesti seluruh. Jadi kita di sini memahami sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama dari mazhab Syafi'i ini, ya, bahwa boleh kita itu menyapu sebahagiannya saja, ya, tanpa keseluruhan. Bahkan katanya satu helai rambut saja pun itu sudah cukup. Sebahagian daripada kulit daripada kepala itu saja pun sudah cukup. Nah, jadi ini batasannya. Kemudian al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh dua kaki sampai atau serta dua mata kaki. Nah, mana dua mata kaki? Yaitu bagian tulang yang tumbuh, ya kan, antara kaki bawah itu dengan betis kita, di situ ada tulang, maka itu dikatakan sebagai ka'bain, yaitu dua mata kaki, dan itu mesti dibasuh. Katanya ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki sampai dia dengan dua mata kaki tadi. Au mashul khuffi, atau menyapu khuf atau sepatu, iza kamalat syurutuhu, apabila sempurna syarat-syaratnya. Ya, ada sejenis sepatu katanya yang terbuat dari kulit, ya, itu dengan syarat-syarat tertentu nanti itu ketika kita melaksanakan wudhu, ya, boleh sepatu itu saja yang dibasuh atau yang diusap, ya, tanpa harus membasuh kaki. Cuma nanti ada syarat-syaratnya, ada bab tertentu nanti yang disebut dengan menyapu khuf gitu, ya kan. Nah, ada babnya khusus nanti. Kemudian yang keenam, as-sadisu at-tartibu hakaza, yaitu tertib. Kenapa harus tertib? Ya karena memang itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dalam hal ibadah ini, ya, kita disuruh yang namanya ittiba. Ya, ittiba itu mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengerjakan seperti itu, ya maka kita juga mengerjakannya seperti itu. Ya, dengan alasan-alasan, ya kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah, ya, di dalam Al-Qur'an, kali Al-Qur'an itu kan jelas, ya kan, iza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, muka, kemudian tangan, kemudian diikuti wamsahu biru'usikum, dan sapulah sebahagian kepalamu, itu kan urutan yang ketiganya. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah dua kakimu sampai dua mata kaki. Jadi ini petunjuk, ya, petunjuk kepada kita bahwa Al-Qur'an membuat urutan-urutannya seperti itu. Ya, muka, tangan, kepala, kemudian kaki, ya. Jadi dia tidak dibalik. Jadi tertib. Nah, tertib. Jadi memang kalimat tertib di dalam hadis, kalimat tertib di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kita temukan dalam wudhu ini, gitu, ya kan. Tapi makna yang tersirat di sana ada, ya. Urutan-urutannya itu dari susunan-susunan proses wudhu itu dapat kita pahami, itulah urutannya, itulah tertibnya. Nah, itulah tertibnya. Nah, kalau enggak tertib, ya enggak boleh, gitu, ya kan. Nah, makanya kenapa kok ada kata-kata wamsahu setelah membasuh membasuh tangan, dan sesudah, dan di antara membasuh tangan dengan membasuh kaki ada kata-kata mengusap. Nah, tangan kan dibasuh, kaki juga dibasuh. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada mengusap, begitu, ya kan. Nah, kenapa tak mengusapnya tadi di belakang kan?
ya, setelah mencuci kaki kan gitu ya kan. Padahal sama-sama tangan dicuci, kaki juga dicuci, ya, kok diantara dengan mengusap. Ini sebagai dalil bahwa ya memang harus tertibnya begitu. Tangan dicuci, kepala disapu atau diusap, kemudian kaki dicuci. Nah, itu sebagai tertib. Nah, ada petunjuk-petunjuk atau qarinah yang menunjukkan supaya kita melaksanakan tertibnya itu dalam proses berwudu. Nah, kemudian kalaupun kita mau berwudu sekaligus, boleh nggak? Boleh. Misalnya kita berada di pinggir sungai, kita melaksanakan wudu begitu ya kan. Namun kita misalnya malas, ya kan, muka, tangan, kepala, kaki gitu ya kan, nyemplung aja kita, ya sekaligus. Ya, begitu nyemplung kita, ya, sambil berniat tadi untuk melaksanakan wudu, ya, kemudian kita naik ke atas balik, maka wudunya sudah sah. Nah, jadi tertibnya di situ sudah hilang, tak pala lagi pakai tertib. Nah, kita menyelam, kemudian kita bangkit, tapi dengan niat untuk berwudu atau mengangkatkan hadas kecil, ya, atau dengan niatnya untuk melaksanakan suci atau toharah dalam rangka untuk melaksanakan sholat, ya sudah cukup gitu. Nah, bahkan katanya begitu kita nyemplung, bangun lagi, bangkit lagi, keluar lagi, itu sudah cukup. Ya. Namun ada juga seorang ulama namanya Ar-Rafi'i mengatakan bahwa ya harus diamlah dulu. Ya, diam dulu di dalam tuh, ya kan? Kemudian baru naik lagi ke atas, maka itu sudah dianggap sebagai suatu wudu yang sah. Nah, jadi tertibnya tadi sudah tak ada di situ. Nah, jadi ini cari gampangnya ya kan? Sah gitu. Jadi di dalam Takriratus Sadidah ada kita baca, Imam Nawawi ya mengatakan sah dan itu merupakan pendapat yang kuat. Sedangkan Imam Rafi'i ya mensyaratkan dia harus berdiam sejenak. Itulah dia pendapat Syafi'i. Ya. Pendapat Syafi'i ini dijabarkan oleh kedua imam ini tadi. Nama imamnya An-Nawawi sama Ar-Rafi'i. Nah, gitu. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini adalah merupakan ulama yang masih dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Masih dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Nah, nanti kita lihat di Takriratus Sadidah, kemudian nanti di kitab Sabilal Muhtadin, ya. Sekarang ini juga sudah ada versi bahasa Indonesianya, bisa kita baca juga. Nah, itu ada 2 jilid itu. Di situ sangat panjang lebar sekali ya, dituliskan. Ya. Jadi sah itu ya, melaksanakan wudhu dengan cara menceburkan diri ke dalam sungai ya, sekaligus, tapi dengan syarat tadi niat. Tertibnya itu tidak dihitung lagi. Gitu. Hilang tertibnya tadi. Jadi ini sebagai suatu contoh kasus ya, bagaimana kalau berwudu itu dengan cara menyemplungkan diri ke dalam sungai ya, atau di laut begitu ya kan, atau di kolam renang yang airnya banyak. Nah, jadi saya pikir itu saja untuk masalah wudu kita kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Akhirnya atas segala kekurangan saya mohon maaf, atas segala perhatian ya kami ucapkan terima kasih ya, kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.